Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, everyone. How are you today? I hope you all fine. Now we are going to discuss the next materials that is structure. Structure, sebagaimana yang kita ketahui, ada di dalam section bagian kedua di dalam soal TOEFL bersama dengan written expression. Nah, soal structure sendiri dari total 40 soal di section kedua, structure ada 12 soal, kemudian written expression ada 28 soal. Nah, untuk soal structure sendiri, fokusnya adalah seputar penerapan tenses atau grammar. Di dalam materi kita hari ini, kita akan mempelajari cukup 3 strategi saja, 3 skill dasar dalam structure dari banyak sekali strategi. Oke, langsung saja kita ke strategi 1, yaitu subject and verbs. A sentence in English must have at least one subject and one verb. Jadi sebuah kalimat di dalam bahasa Inggris minimal harus memiliki satu subjek dan satu verb. One subject and one verb. Satu subjek and satu verb. Atau kalau di dalam bahasa Indonesia adalah satu subjek dan satu predikat, satu kata kerja. Ini adalah gambaran secara umumnya saja. Subjek itu ada verb, di dalam bahasa Inggris ada banyak sekali macam-macam verb ya. Verb 1 plus S or ES, verb 2, has, have, had, verb 3, to be verb ing, modal be verb ing, modal verb 1, dan modal be verb 3. Ini bergantung dari tenses yang digunakan. Ada tensesnya, tenses berapa yang digunakan. Contoh dari verb 1, I play. Verb 1 plus S or ES, she plays. Subject plus verb 2, she played. Subject plus has, had, have, had, verb 3, she has played. Subject plus to be verb ing, she is playing. Subject plus modal be verb ing, she will be playing. Subject plus modal verb 1, she, modalnya will, verb 1-nya play. Subject, it, modelnya will, be, verb 3-nya washed. Oke, ini gambaran umumnya. Nah, sekarang contoh soalnya yaitu satu kalimat harus ada minimal satu subjek dan satu verb. Contohnya, example 1. Bla 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 was backed up for meals on the freeway. Jadi di dalam contoh ini, kalau kalian notice, ada sebuah verb yaitu was. Verbnya adalah was backed up. Maka yang kurang apa? Kok sudah ada verb? Yang kurang adalah subject. Sekarang kalian lihat dari A, B, C, D, yang termasuk subjek itu yang mana? Kalau A, B itu bukan subjek. Yesterday and in the morning itu bukan subjek, maka ini bukanlah jawaban yang benar. Kemudian traffic itu adalah subjek. Cars itu juga adalah subjek. Nah, sekarang pilihannya C atau D. Yang mana? Jawabannya adalah C, karena verbnya itu adalah was. Was itu adalah singular. Maka subjek yang digunakan adalah traffic, subjek singular. Jika cars itu adalah subjek, namun S ini mengindikasikan bahwa subjek ini adalah plural, ada S-nya, cars. Maka salah, jawabannya bukan yang D, tetapi yang C. Karena verbnya adalah verb untuk singular, maka subjeknya juga harus subjek untuk singular. Maka jawabannya traffic. Cars adalah plural, maka salah, harusnya adalah verbnya plural. Contoh selanjutnya, engineers bla 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 for work on the new space program. Kalau kalian cermati in this example, kalian harus mencermati bahwa engineers itu adalah subjek. And for work itu adalah keterangan. Maka di sini kurang apa? Di sini adalah kurang verb. There is no verb. Maka engineers adalah subjek. Kita cari verbnya yang mana? Necessary, hopefully, next month itu bukanlah verb. Maka yang benar jawabannya adalah yang B. Engineers are needed for work on the new space program. Oke, jadi kesimpulannya strategi 1 adalah kalimat di dalam bahasa Inggris harus ada satu subjek dan satu verb. Yang mana jika subjeknya itu adalah singular atau tunggal, maka verbnya juga harus singular atau tunggal. Jika subjeknya adalah plural atau jamak, maka verbnya harus plural atau jamak. Oke, sekarang
Kita ke strategi 2. Object of preposition. Object of preposition itu apa? Preposisi diikuti oleh noun, pronoun, gerund atau non clause, yaitu disebut dengan object of preposition. Jika sebuah kata itu merupakan objek preposisi, maka dia tidak bisa dihitung sebagai subjek. Contohnya, after his exam, Tom will take a trip by boat. Nah, kita lihat di sini. The sentence contains two object of preposition. Jadi di sini ada objek preposisi. Exam ini merupakan object of the preposition after. Karena ada preposisi after dan objeknya adalah exam, maka exam ini adalah objek dari preposisi after. Kemudian by boat. Boat ini adalah objek dari preposition by. Karena preposisi itu ada after, by, dan teman-temannya ini, maka setelah yang muncul setelah preposisi namanya adalah object of preposition. Ingat, object of preposition tidak bisa menjadi subjek, maka ini bukan subjek meskipun di depan. Kalimatnya, subjeknya adalah Tom. Kalimatnya adalah Tom will take a trip. Intinya adalah itu kalimat utamanya. Subjeknya Tom, verbnya adalah will take. Kita ke contoh soal. Contoh dari kalimat ini adalah with his friend bla 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 found the movie theater. Ingat di sini ada preposisi with. Maka kata yang muncul setelah preposisi adalah object of preposition dan mereka tidak bisa menjadi sebuah subjek. Preposisinya adalah with, his friend adalah objek, maka his friend adalah objek dari preposisi with. Object of preposition tidak bisa menjadi subjek, maka ini bukan subjek. Bla 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 found the movie theater. Found adalah verb atau kata kerja. Maka yang kurang di sini adalah subjek. Subjeknya mana di antara pilihan A, B, C, D? Has bukan subjek, he subjek, later, when bukan subjek. Maka jawabannya adalah yang B. With his friend, he found the movie theater. Oke, saya ulangi sekali lagi. Untuk contoh soal ini adalah with his friend, with adalah preposisi. His friend muncul setelah preposisi. Maka his friend adalah objek. With his friend adalah objek preposition. Yang mana ini tidak bisa menjadi sebuah subjek. Bla 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 found. Found adalah verb. Maka sebelum verb harus ada subjek. Maka kita cari di antara pilihan A, B, C, D yang termasuk subjek adalah yang mana? Jawabannya adalah yang B, he. Oke, jadi kesimpulan dari strategi 2 adalah preposisi diikuti oleh preposition yaitu noun, pronoun, gerund, non clause itu disebut sebagai object preposition. Yang mana objek preposition ini tidak bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Kata yang muncul setelah preposisi adalah object of preposition. Oke, sekarang adalah strategi 3, strategi 3. Appositive. An appositive adalah noun that comes before or after another noun. Jadi, appositif ini adalah noun, kata benda yang muncul sebelum atau setelah kata benda yang lain, yang mana biasanya ditulis diawali dan diakhiri dengan koma. Contohnya adalah kalimat pertama dan kedua ini, baris pertama dan kedua ini sama-sama adalah kalimat yang mengandung appositif. Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Nah, di dalam contoh yang pertama ini, subjeknya adalah Tom, kemudian is fixing adalah verb, appositifnya adalah a really good mechanic, yang mana appositif ini adalah menjelaskan subjek. Ingat, appositif itu jika ditulis setelah subjek, maka diawali dengan koma dan diakhiri dengan koma. Namun, kalimat ini juga bisa appositif terlebih dahulu di depan. A really good mechanic, ini appositifnya siapa? Tom, ini adalah subjeknya, is fixing the car, sedang memperbaiki mobil. Ini adalah verbnya. Nah, contoh kalimat yang lainnya. Sally, the best student in the class,
got an A on the exam. Sally ini adalah subjek, the best students in the class ini adalah apositif. Diawali dengan koma dan diakhiri dengan koma. Apositif ini menjelaskan subjek Sally. Siapa sih Sally? Sally adalah the best students in the class. Maka ini adalah apositif. Jika apositif ditulis setelah subjek, diletakkan setelah subjek, maka diawali dengan koma dan diakhiri dengan koma. Namun, jika kalimat ini mau ditulis apositifnya terlebih dahulu, maka the best students in the class, koma, Sally, tidak ada komanya, got an A on the exam. Oke, sekarang kita menuju pada contoh latihan soal. Contohnya, bla bla bla, George is attending the lecture. George di sini adalah nama orang. Ini adalah apositif. Mengapa ini apositif? Karena ditulis sebelum ada kata George ada koma dan setelah kata George ada koma. Maka ini adalah apositif. Maka di depan ini harus subjek. Kita lihat di antara pilihan A, B, C, D yang termasuk subjek yang mana? Right now bukan subjek, happily bukan subjek, because of the time bukan subjek. Maka my friend. My friend, teman saya, George. Nah, teman saya ini namanya George. George ini adalah teman saya. Menjelaskan my friend is attending the lecture. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang selanjutnya. Bla bla bla, Sarah rarely misses her basketball shots. Nah, di sini contohnya Sarah adalah subjek, misses adalah verb. Maka yang depan ini yang kurang apa? Yang kurang adalah apositifnya. Yang kurang adalah apositifnya karena ada kata koma. Jadi yang kedua ini adalah menggunakan contoh dari yang garis kedua ini. Apositif dulu, koma, kemudian Tom tidak ada komanya ya, subjek. Maka apositifnya yang mana? Sarah itu siapa? An excellent basketball player. An excellent basketball player, pemain basket yang sangat bagus, Sarah, bla 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 bla. Atau an excellent basketball player is, bukan, karena ini kok ada is-nya. Is kan verb, padahal ini verbnya sudah di sini, berarti yang B bukan. Yang C juga bukan, Sarah is an excellent basketball player. Bukan, karena yang diperlukan adalah hanya apositif. Kalau yang C ini kan sudah kalimat lengkap, subjek predikat. Nah, untuk yang di her excellent basketball play, ini juga bukan apositif. Apositifnya adalah yang E. An excellent basketball player, Sarah. Siapa sih Sarah? Sarah adalah an excellent basketball player. Jawabannya adalah yang E. Oke, jadi sudah ya strategi yang kita pelajari hari ini cukup 3. Yang pertama adalah subject and verbs. Jadi kalimat itu minimal ada satu subjek dan satu verb. Yang mana jika subjeknya singular, verbnya harus singular. Jika subjeknya plural atau jamak, maka verbnya juga harus plural atau jamak. Kemudian contoh strategi kedua, preposisi, kata yang muncul setelah preposisi. Kata yang muncul setelah preposisi, ada preposisi in, and, out, dan sebagainya, itu adalah dinamakan objek atau objek preposisi. Yang mana objek preposisi itu tidak bisa dijadikan menjadi sebuah subjek. Kemudian strategi ketiga adalah apositif. Apositif itu menjelaskan subjek. Jika ditulis setelah subjek, maka diawali dengan koma, diakhiri dengan koma. Jika ditulis sebelum subjek, maka komanya setelah apositif. Oke? Hari ini cukup ini saja materinya. Selamat mempelajari. Kemudian kita akan melanjutkan ke latihan soal. Oke? Thank you for today. Silahkan dipelajari dulu. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.